Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan, fitur, dan requirement. Ya, ini pada project yang benar sudah upload videonya dan papernya itu benar sudah upload di e-learning. Ya. Ini studi kasus di kantor Bapeda Kota Manado. Ya, jadi ada beberapa kebutuhan waktu benar melakukan rapat dengan mereka gitu ya. Ini ada masalah gitu yang mereka hadapi. Ya, jadi Bapeda ini kita harus belajar itu organisasi yang merekap seluruh kondisi pembangunan ya yang ada di suatu daerah, dalam hal ini kota. Nah, orang sering hadapi masalah kalau tuh program-program pembangunan itu kadangkala itu program pembangunan itu tidak sesuai dengan visi dan misi wali kota. Kenapa? Karena wali kota dan wakil wali kota itu kan berganti tiap 5 tahun. Ya. Jadi kadang-kadang ada program pembangunan yang diusulkan oleh SKPD. SKPD itu adalah organisasi pelaksana, satuan kerja pembangunan daerah. Ya, dia itu unit-unit yang melaksanakan pembangunan. Nah, kadang-kadang mereka mengusulkan program yang tidak sesuai dengan visi misi wali kota. Baru kadang-kadang juga mereka mengusulkan budget yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Ya. Baru kadang-kadang itu jumlah SKPD yang mengisi data itu terlalu banyak. Baru kemudian ada kesalahan data yang diisi terkait proses pengembangan, proses perkembangan program pembangunan. Ya, itu masalah-masalah yang selalu terjadi. Nah, dari masalah itu kita kemudian mencoba untuk menyusun yang namanya needs. Ini Stanley perkenalkan salah satu tools untuk menyusun yang namanya needs, di mana ini saya tidak lihat di laporan-laporan yang Anda tunjukkan tadi. Jadi misalnya ada masalah apa? Proses dan cara kerja yang masih menggunakan spreadsheet Excel. Itu masalah. Karena kalau so banyak, file Excel bisa hilang. Ya. Atau pegawai berganti. Nah, sedangkan file Excel itu ada pada pegawai yang sudah pindah ke SKPD lain. Ya, itu contoh masalah, sehingga perlu dibuat yang namanya sistem informasi supaya data-data itu dikumpulkan di database, tidak lagi menggunakan spreadsheet Excel. Kesulitan untuk mengetahui seluruh program dan kegiatan, karena biasanya sudah jadi banyak itu. Nah, jadi harus disediakan solusi yang diusulkan, menyediakan layanan usulan program. Kemudian proses filterisasi itu dorang mau lihat mana yang program pembangunan yang akan dibiayai, mana yang tidak. Itu masih dilakukan manual sehingga perlu dibuat fitur filterisasi. Ya. Seperti itu. Ini kadang-kadang ini masalahnya ada banyak ya. Yang tidak saya tampilkan semua, tapi itu contoh masalah itu yang ada pada user. Nah, dari masalah yang ada itu ya, kita kemudian menyusun yang namanya fitur. Nah, ini contoh fitur yang dibuat dengan menggunakan tools user story. Jadi user story itu adalah salah satu cara kita untuk mengidentifikasi fitur dan software requirement dari user. Misalnya tadi kan ada masalah tidak bisa melihat seluruh program dan aktivitas yang ada. Nah, jadi nantinya kita akan buat sistem yang dapat memperlihatkan seluruh program yang diusulkan dan aktivitas pembangunan yang ada. Prioritas high, jadi harus ada dalam aplikasi. Ya. Tadi juga ada masalah filtrasi ya, filterisasi. Kita buat nanti sistem yang ada proses filtrasinya. Jadi semua yang jadi masalah itu kita salin menjadi user requirement. Ya. Nah, sesudah kita buat user requirement, baru kita buat yang namanya persyaratan dari pengguna.
Ya, itu tadi ya. Sesudah itu baru kemudian kita menggambar, ya, mendesain proses bisnis. Nah, ini Stanley tunjukkan ada tools yang namanya diagram UML, aktivitas diagram. Jadi kalau diagram UML activity diagram ini, dia dapat menjelaskan urutan proses bisnis yang ada ya dalam organisasi yang akan kita buat sistem informasinya. Kemudian kita list di mana kira-kira masalah itu terjadi pada proses bisnis tersebut. Seperti ini misalnya ada tanda merah ini. Itu yang highlight tanda merah karena di situ sering terjadi masalah filterisasi, tidak dapat melihat jumlah usulan proyek pembangunan, anggaran yang salah isi, ada di situ kebanyakan. Ya, jadi tools UML, diagram aktivitas itu dapat menggambarkan aktivitas bisnis dan kita bisa tahu masalahnya ada di mana. Nah, dari situ kemudian kita membuat yang namanya software requirement, fitur dan software requirement. Anda lihat di sini ada fitur filterisasi untuk memfilter usulan program. Karena ini kan mereka ada masalah itu. Baru ada laporan evaluasi. Fitur laporan evaluasi. Kenapa? Karena mereka perlu melihat laporan itu per bulan. Ini ada kaitan dengan melihat laporan per bulan, ada grafik juga. Ini ada fitur anggaran karena untuk menunjukkan total anggaran. Karena orang sering salah isi anggaran. Ini ada fitur penyesuaian anggaran karena anggaran harus bisa dirubah-rubah. Karena sering salah isi. Ya, ini fitur-fitur yang ada. Nah, fitur-fitur ini kurang lebih yang akan kita gambar menjadi use case. Jadi fitur-fitur misalnya fitur login, ya, itu adalah contoh persyaratan fungsional. Login, jadi harus ada username dan password untuk masuk ke sistem informasi. Ya, baru ada yang namanya filtering, ya. Ini yang di proses bisnis activity diagram tadi. Kita beri tanda merah karena sering terjadi masalah, usulan anggaran dan sebagainya. Itu juga harus masuk dalam gambar use case. Nah, setelah use case itu kita gambar, Anda lihat di sini perincian use case-nya. Jadi Anda bisa lihat beberapa masalah, 7 kurang lebih identifikasi masalah kebutuhan di situ, itu kadangkala bisa menjadi lebih banyak. Ini sudah menjadi 14 use case. Ingat, kalau dia sudah digambar di use case, itu pasti harus di-coding, harus dikerjakan dalam coding. Pasti itu. Karena apa? Semua persyaratan fungsional itu pasti kita akan coding. Itu ujung-ujungnya di situ. Nah, di sini sudah Anda lihat bahwa ada 14 fitur atau 14 use case yang akan kita coding nantinya. Kalau non-fungsional itu biasanya kita tidak akan coding karena itu menyangkut masalah bahasa misalnya. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia atau dan bahasa Inggris. Atau bicara soal kalau dia berbasis web, masalah apa harus di hosting di web yang cepat, itu tidak ada hubungan dengan coding. Tapi berhubungan dengan environment tempat sistem informasi itu akan diletakkan nantinya. Apakah berbasis aplikasi web, apakah berbasis cloud, ya seperti itu. Tapi kalau use case itu pasti kita akan coding itu, pasti. Sehingga makin banyak use case, makin banyak baris coding yang akan kita kerjakan nantinya. Sehingga harus berhati-hati itu ya, dalam mengidentifikasi needs, fitur, dan software requirement fungsional. Karena itu akan berhubungan dengan beban pekerjaan seorang programmer. Nah, ini contoh sesudah use case kita list, kita buat yang namanya use case description. Use case description adalah salah satu tools di dalam proses analisa dan perancangan, dalam proses membuat perangkat lunak. Sesudah kita mengidentifikasi requirement,
dan kita sampai ke membuat use case, nah sesudah itulah kita sudah masuk pada proses analisa dan perancangan perangkat lunak. Jadi pada saat kita mulai membuat diagram-diagram, ya, ini, kalau needs itu masih pada tahapan identifikasi perangkat lunak, identifikasi persyaratan perangkat lunak. Tapi kalau sudah fitur dan requirement, itu pasti kita sudah masuk pada proses analisa dan perancangan perangkat lunak. Ya. Analisa dan perancangan perangkat lunak itu, kita itu bertugas untuk menyusun fitur, ya. Kita membuat software requirement, terutama fungsional software requirement. Kemudian kita mulai menggambarkan proses bisnis dengan menggunakan tools-tools yang ada. Features itu kita gunakan tools problem statement matrix misalnya. Kita juga bisa menggunakan tools user story. Kita juga bisa menggunakan tools UML diagram aktivitas. Dan kita bisa juga menggunakan tools UML diagram use case. Jadi dalam proses analisa dan perancangan perangkat lunak, di situ kita mulai mengurai software requirement menjadi fitur. Ya, mengurai kebutuhan, mengurai problem, mengurai masalah yang ada menjadi fitur. Nah, pada saat kita mengurai masalah menjadi fitur dan software requirement fungsional, di situ kita harus menggunakan tools-tools tertentu. Itu yang dinamakan proses analisa dan perancangan perangkat lunak.